Hai Blogpedia Squad, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Blogpedia. Kali ini kita akan membahas topik yang seru banget nih. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita main tebak-tebakan dulu. Apa persamaan antara pebisnis sukses dan tukang parkir? Bingung ya? Jawabannya adalah mereka sama-sama ahli dalam mengatur posisi. Bedanya, pebisnis sukses mengatur posisi di pasar, sementara tukang parkir mengatur posisi mobil. Haha. Bruh. Gagal lagi. Mungkin itu ungkapan yang sering kalian dengar dalam perjuangan meraih kesuksesan. Jangan khawatir, siapkan minuman favorit kalian dan ambil posisi yang paling santai. Kali ini, kita akan membahas topik yang cocok untuk kalian yang mungkin sudah diambang putus asa karena kegagalan, yaitu mengubah kegagalan menjadi bahan bakar kesuksesan, mencuri pola pikir dari pebisnis sukses. Sudah siap? Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang kegagalan. Tahu nggak sih squad? Kegagalan itu seperti kopi pahit di pagi hari. Awalnya bikin manyun, tapi sebenarnya bisa bikin kita lebih semangat menghadapi hari. Nah, para pebisnis sukses itu punya rahasia tersendiri dalam menyeduh kopi kegagalan mereka. Rahasia pertama, mereka melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga. Bayangkan kegagalan sebagai guru killer yang galak tapi pinter banget. Meskipun kadang bikin jengkel, tapi pelajarannya nggak terlupakan. Steve Jobs pernah dipecat dari Apple, perusahaan yang dia dirikan sendiri. Tapi tahu nggak? Justru pengalaman itu yang membuatnya comeback dan mengubah Apple jadi perusahaan triliun dolar. Rahasia kedua, pebisnis sukses punya mental bouncy alias mental karet. Mereka tahu cara mantul setelah jatuh. Ingat permainan Angry Birds? Nah, anggap aja kegagalan itu seperti ketapel yang melontarkan kita. Semakin kuat kita ditarik ke belakang, semakin jauh kita bisa melompat ke depan. Keren kan? Rahasia ketiga, mereka nggak takut sama yang namanya risiko. Buat mereka, risiko itu bukan monster menakutkan, tapi lebih seperti roller coaster di taman bermain. Menegangkan? Iya. Bikin deg-degan? Banget. Tapi seru abis. Jeff Bezos, pendiri Amazon, rela meninggalkan pekerjaan mapannya di Wall Street demi memulai toko buku online di garasi. Gila? Memang. Tapi lihat hasilnya sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya mindset juara kayak mereka? Tenang, Blogpedia Squad, aku punya 3 tips jitu nih buat kalian. Tip pertama, ubah cara pandang kamu terhadap kegagalan. Anggap aja kegagalan itu seperti gym untuk otot mental kamu. Setiap kali kamu angkat beban kegagalan, mental kamu jadi makin kuat. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru dan gagal. Ingat, even di mana Superman pernah jatuh waktu belajar terbang. Tip kedua, belajar untuk gagal cepat, bangkit lebih cepat. Maksudnya gimana? Ya, kalau mau gagal, gagal aja sekalian. Tapi jangan berlama-lama meratapi kegagalan. Anggap aja kegagalan itu seperti plester di kulit. Sakit sih waktu dilepas, tapi lebih baik dilepas cepat-cepat daripada pelan-pelan dan malah bikin tambah sakit kan? Tip ketiga, gagal itu bumbu penyedap cerita hidupmu. Bayangin lagi nongkrong sama teman-teman. Mau cerita yang biasa aja atau yang bikin mereka mangap takjub. Cerita sukses semua orang punya, tapi cerita gagal lalu bangkit lagi, itu baru gokil. Jadi mulai sekarang, setiap kali gagal, anggap aja lagi nulis skenario film komedi terbaik sepanjang masa. Gua pernah gagal segini parahnya, tapi sekarang gua di sini ketawa ketiwi bareng kalian. Dijamin, tepuk tangan meriah deh. Ingat ya squad, semua orang pasti pernah gagal. Bahkan pebisnis paling sukses sekalipun. Jatuh bangun itu biasa, yang penting enggak lupa bangun lagi. Kayak mainan lato-lato,
Semakin sering gagal, semakin jago mainnya. Itu dia tadi pembahasan kita tentang mengubah kegagalan jadi bahan bakar. Mindset juara dari para pebisnis sukses. Gimana? Seru kan? Sangat seru. Sampai-sampai kalian lupa makan keripik yang dibeli di warung Poinah. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk terus semangat dalam mengejar impian. Hai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Esok akan kembali lagi. Tayangan financial edukasi, biar kalian gak jadi basi. Biar kita gak miskin lagi.